Halo geng, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel Nonem TV. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita anime Windbreaker Season 2 episode 2. Daripada menunggu lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita awal pun dilanjutkan, yang dimana Renkaji sudah berada di atas menemui ketua geng Kill saat ini, yang bernama Natori Shingu. Ia menganggap dirinya cocok dengan Kaji karena Natori melihat Kaji memukul Sakura, yang mengira itu adalah bawahannya Kaji. Natori pun terus mengocek dan Kaji hanya diam saja sampai ia mengejek sekolah Bofurin yang melindungi kota dan membuat dirinya muak akan hal itu. Natori pun mengajak Renkaji untuk bergabung dengan geng Kill. Alhasil membuat Kaji kesal karena Natori banyak omong dan sok tahu tentang Furin. Singkat cerita, kembalilah ke pertarungan Sakura melawan Kongo. Saat ini Sakura berada di mode serius, bahkan membuat Kongo ketakutan. Kongo pun langsung memanggil teman-temannya agar membantunya untuk menghajar Sakura. Ketika semua pasukan Kongo menyerang Sakura, semua pun dihajar habis oleh Sakura dan membuat Kongo ketakutan lagi. Alhasil Sakura pun mengalahkan Kongo dengan satu pukulan saja. Taiga pun saat ini sedang menikmati pertarungannya, bahkan ia dihajar dengan kayu oleh Kirishima bertubi-tubi, tapi Taiga hanya menangkisnya saja. Dan Taiga sedikit agak kesal dengan dirinya karena pertarungan antar geng ini ia dibantu oleh seniornya. Ketika Kirishima mau memukul, Taiga pun langsung menangkisnya dan memukul Kirishima hingga terjatuh. Dan mereka berdua pun masih melanjutkan pertarungannya. Taiga dan Kirishima pun beradu pukulan siapa yang paling kuat. Pukulan demi pukulan mereka lancarkan dan akhirnya Taiga pun berhasil mengakhiri kemenangannya dengan tendangan terbangnya dan membuat Kirishima kalah telak. Ke pertarungan Sugishita melawan Mogami, yang dimana Sugishita kelihatan kesal padanya yang banyak bicara. Mogami pun ingin mengakhiri pertarungannya dan menyerang Sugishita dengan kayu yang dilapisi kawat. Sugishita pun berhasil menghindari serangan tersebut dan Sugishita pun menyerang dengan kedua tangannya, tapi Mogami pun berhasil menghindarinya dan ia langsung menggunakan kayu untuk meloncat dan menyerang Sugishita dengan tendangannya. Tendangan Mogami pun berhasil mengenai Sugishita, tapi itu hanya rencananya Sugishita saja agar Sugishita bisa menangkap kakinya Mogami. Ketika kaki Mogami sudah dapat, Sugishita pun langsung menghempaskannya ke bawah dan Mogami pun kesakitan karena Sugishita kesal padanya karena selalu menghindar. Alhasil Sugishita pun langsung mengakhiri dengan satu pukulan yang sangat keras hingga Mogami kalah. Giliran Kiryu melawan Kaga. Pertarungan mereka membuat dinding bolong akan keganasannya. Kaga pun berlagak sok kuat dan langsung menyerang Ryu terus-terusan, tapi Ryu selalu menghindar. Tidak ada satupun serangan Kaga mengenainya dan berkata orang lemah harus patuh pada orang yang kuat, dan memukul Ryu tapi masih bisa ditangkis dengan tangannya. Kaga pun kesal karena Ryu selalu mengejeknya terus-terusan dan membuat Kaga emosi, langsung menyerang Ryu dengan brutal. Tetap saja Ryu bisa menangkisnya dan menghindarinya. Alhasil Ryu dengan tekniknya langsung menyentuh leher Kaga dan ia kaget dengan serangan yang dilancarkan Ryu, membuatnya menjadi lemah dan Kaga pun dikalahkan. Kembali ke pertarungan Furin dan yang lain, yang dimana Enomoto dan Kusumi membantu teman-temannya. Bahkan situasi saat ini sudah berubah
karena Purin sudah unggul. Ketika Takanashi akan dipukul oleh musuh, Sakura pun dengan tepat waktu menolongnya. Karena unggul, Sakura dan yang terkuat lainnya berkumpul. Karena mereka telah mengalahkan kelima orang terkuat geng Kill. Dan Sakura saat berkata jangan lengah, aku pasti akan membantu dengan gaya santuinya. Teman-temannya pun sangat senang karena Sakura bisa bicara seperti itu. Sakura pun langsung melanjutkan pertarungannya melawan musuh yang tersisa dan memukulnya hingga kalah. Tiba-tiba Sakura dikagetkan ada musuh yang melambung di dekatnya. Ternyata itu adalah Tone yang saat ini sedang berhadapan dengan Suo, dan Suo pun dengan wajah emosi mendatangi Tone, dan Sakura hanya terdiam saja ketika melihat Suo lewat. Tone tidak terima dengan tatapan tajamnya Suo dan langsung ingin memukulnya. Alhasil ketika Tone hendak memukul, ia langsung dihajar oleh Suo dengan tendangan yang sangat keras dan membuatnya pingsan. Karena Suo masih belum puas, ia pun mau memukul Tone lagi. Akan tetapi Sakura langsung menahannya karena musuhnya sudah tidak sadarkan diri. Suo pun heran kepada Sakura yang begitu tenang, tidak seperti biasanya, karena Sakura telah sadar dan kesal pada dirinya karena rasa kesal saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Alhasil Suo pun berhenti dan mengikuti perkataan Sakura dan segera mengakhiri pertarungan tersebut. Ketika Sakura pergi, Suo pun berhenti sejenak dan berkata dalam hati, apakah aku tidak bisa mengalahkan Sakura? Kembali ke pertarungan Renkaji dan Natori, yang dimana Natori menyerang Kaji memakai pentungan baseball dengan membabi buta. Dan Kaji pun berhasil menghindarinya dan berhasil menendang kepala Natori hingga keras. Tapi itu belum cukup bisa mengalahkannya. Natori pun membalas dengan mengaitkan tali di badan Kaji dan langsung menyeretnya ke lantai, langsung memukulnya, tapi Kaji masih bisa menghindar. Natori yang banyak bicara itu selalu mengoceh, mengajak Kaji untuk bergabung dengannya, menyebut Kaji bukan seorang pahlawan, dan menyebut Kaji binatang. Kembali ke masa lalu Renkaji yang dimana ia dahulunya dihajar oleh orang-orang, dan ketika ia mengamuk, tidak sadarkan diri dan membuat semuanya tidak sadarkan diri dan jatuh. Dan akhirnya Kaji bisa mengendalikan dirinya semenjak ia masuk sekolah Furin dan bertemu orang di atasnya atau yang terkuat lainnya. Dan berkata kepada Natori kalau ia tidak cocok jadi orang yang berada di atas. Alhasil membuat Natori pun emosi dan langsung menyerang Kaji menggunakan pentungan baseball yang sangat brutal dan terus-terusan. Akan tetapi Kaji masih bisa menghindarinya. Karena selalu menghindar, Renkaji pun bergantung di tali dan langsung melancarkan serangan menggunakan kakinya. Natori pun langsung membalas menyerang Kaji dengan brutal. Alhasil membuat Kaji terkena tendangan mautnya dan terjatuh. Ketika Kaji terjatuh, Natori berkata kalau Kaji sudah lemah dan memukul Kaji terus-terusan dengan pentungan baseball. Dan Kaji hanya bisa menangkisnya saja dengan kedua tangannya. Ketika Natori memukul Tuk yang kesekian kalinya, Kaji pun berhasil menghindarinya dan langsung melancarkan tendangan dan membuat Natori menjauh dan terjatuh. Natori pun langsung memukul Kaji dengan keras dan Kaji pun membalas pukulan dengan keras juga. Dan adu pukulan pun terjadi terus-menerus hingga Renkaji memukul Tuk yang ke-9 kalinya dengan sangat keras hingga membuat Natori pun terjatuh. Ketika Kaji memukul Tuk yang ke-10 kalinya, Natori sudah tidak sadarkan diri. Enomoto pun dan Kusumi naik ke atas Tuk menemui Renkaji.
dan mengangkat tangannya yang menandakan bahwa Furin telah menang dari geng Kill. Teman-teman Furin pun bersorak senang. Begitu juga dengan Sakura yang begitu tenang, dan semuanya langsung membangunkan Anzai yang tadinya tidak sadarkan diri. Ketika Anzai sadar, ia langsung minta maaf kepada teman-temannya dan langsung dijawab oleh Enomoto. Tidak masalah karena mereka kesini untuk menyelamatkan Anzai dan yang lain. Sontak keluarlah Nagato yang membuat Anzai sedikit kaget. Dan Nagato pun bicara, kenapa kalian ikut campur? Karena ini bukan urusan kalian. Dan Sakura pun langsung berkata, jangan salah paham, ia kesini hanya kesal dengan geng Kill. Dan Tsuchiya menangis tidak bisa membantu kamu. Dan Anzai dihajar habis-habisan karena untuk membantu. Sakura sedikit emosi karena Nagato tidak memberitahu alasan ke teman-temannya. Dan Nagato merasa tidak pantas diselamatkan karena ia telah menyakiti Anzai dan yang lain. Renkaji pun angkat bicara. Mungkin Anzai ada pemikirannya sendiri hingga ia ingin menyelamatkan Nagato. Nah, itulah geng, lanjutan episode 2. Semoga kalian suka, semoga kalian enjoy. Terima kasih.